Ya, Oke, bagaimana kabarnya Ibu Bernadette? kabar baik, Pak. Ya, saya juga kebetulan baru keluar les, sehingga pas kebetulan Ibu juga datang, eee, sehingga Iya, kita Pak. duduk-duduk, ngobrol-ngobrol santai. Tapi saya mau tanya ini, Ibu, mungkin Ibu ada tujuan-tujuan tertentu atau ada hal-hal Iya, tertentu yang Pak. ingin disampaikan, Ibu? Iya, Pak. Saya sedikit ada permasalahan, Pak, yang Mhm, ingin saya berbicarakan bersama. Apakah mhm. Pak Masudin bisa bersama saya dalam diskusi ini untuk menyelesaikannya? Oh ya, tentu, saya juga, kebetulan lagi kosong baru keluar kelas sehingga saya punya waktu untuk berbincang, berdiskusi bersama Ibu, Ibu. Oke, Ba terima kasih, Pak. iya, sama-sama, Begini, Ibu. Pak, saya Mhm, mengalami sedikit permasalahan, Pak, yaitu mhm, saat kegiatan pembelajaran di kelas, mhm. siswa saya kurang aktif, Pak, Oke, dalam baik. mendengarkan pembelajaran saya. Jadi berarti kita punya tujuan diskusi hari ini, bagaimana menyikapi Ibu punya masalah itu ya? Ibu hari Iya, ini Pak. sedang alami satu masalah di kelas. Oke, baik. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin tahu dulu Ibu, apa yang ingin Ibu dapatkan dari kita punya, diskusi atau percakapan ini kira-kira? Saya menginginkan pembelajaran yang saya berikan itu siswanya aktif, Pak, dalam proses kegiatan pembelajaran, Pak. Oh, iya ya, oke. Jadi dari Ibu punya masalah itu Ibu ingin menemukan solusi ya, menemukan Iya, solusi Pak. dari Ibu punya masalah. Oke, baik. Eee, Terima kasih sudah, apa namanya, sudah berupaya untuk, datang, punya inisiatif untuk berdiskusi dengan saya. Itu satu kebanggaan, satu kehormatan bagi saya, karena tidak semua guru itu punya inisiatif, punya pemikiran seperti itu ketika mereka menghadapi persoalan. Oke, kira-kira Ibu bisa gambarkan sedikit lebih detail lagi tentang situasi yang Ibu alami sekarang di kelas itu kira-kira seperti apa, Ibu? Situasi yang saya alami di kelas itu pada Mhm, saat proses pembelajaran, mhm, sepertinya siswa tidak senang atau sukanya bermain sendiri, Pak. mhm, Bermain dengan segala rutinitas dia, mhm. lalu dia tidak aktif dalam proses pembelajaran saya yang saya lakukan. Oh, Sehingga iya iya, mhm mhm, coba dilanjut dulu, siswanya, mhm. siswanya kurang berprestasi atau kurang mengetahui atau memahami tentang apa yang saya berikan. Oh, ya baik. Jadi itu Ibu punya masalah yang Ibu alami di kelas saat ini ya? Jadi, Ya, ketika Ibu berada di dalam, itu siswa cenderung bermain sendiri, kemudian tidak aktif, kemudian, kurang semangat mengikuti pembelajaran ya. Jadi, itu Ibu punya masalah, namun sebagai guru tentu kita harus harus menyadari bahwa masalah itu tidak akan muncul tanpa ada penyebabnya, ya toh? ya. Jadi masalah tidak akan muncul tanpa ada hal-hal yang menyebabkan sehingga masalah itu ada. Mungkin Ibu bisa bisa sampaikan kenapa sampai dengan kondisi ini bisa bisa terjadi di dalam kelas, Ibu? Ya. Nah, masalah penyebab-penyebab yang terjadi yang saya ketahui sepertinya pembelajaran saya itu kurang menyenangkan dan Kurang juga menyenangkan ya. pembelajaran saya itu tidak sesuai dengan kebutuhan siswa atau karakteristik dari diri siswa sendiri, Pak. Oke, baik ya. Jadi Ibu Ibu sudah menyadari ya, Ibu Iya. sudah menyadari atas penyebab daripada masalah. Jadi masalah itu muncul di dalam kelas itu karena, kesalahannya di siapa kira-kira? Atau kurangnya kreativitas itu yang ada di siswa atau di siapa ini? Di guru. Di guru, benar ya. Jadi Ibu sudah mulai menyadari bahwa kondisi itu ternyata dapat terjadi disebabkan oleh guru. Jadi Ibu tadi sudah sampaikan kurangnya, menarik di dalam melakukan proses pembelajaran, kemudian mungkin model media pembelajaran yang dilakukan juga kurang menarik. Nah, dari kondisi-kondisi ini yang kemudian menyebabkan masalah-masalah yang
Ibu sampaikan tadi. Oke, sekarang kira-kira Ibu mau menginginkan situasi yang bagaimana kira-kira? Situasi di dalam kelas itu kira-kira Ibu menghendaki supaya situasinya itu yang seperti apa yang ingin Ibu tanamkan di dalam kelas? Saya ingin proses pembelajaran saya itu siswanya lebih aktif dan siswanya mencari sendiri apa yang akan dia mau ketahui sendiri. Begitu, Oke, Pak. Pak. Ya, jadi luar biasa ya. Ibu sudah bisa menemukan dari hasil refleksi Ibu sendiri ini. Jadi Ibu refleksi tadi bahwa saya berusaha untuk melakukan proses belajar yang mampu menjawab kebutuhan atau minat belajar. Itu suatu hal yang positif, yang luar biasa yang sudah Ibu sadari itu dan harus dilakukan, harus komitmen untuk dilakukan. Kemudian Ibu juga menginginkan supaya suasana di kelas itu menarik, siswanya aktif, proses pembelajarannya itu sangat menantang, menarik. Itu suasana atau kondisi yang mungkin Ibu inginkan sekarang. Itu hal yang luar biasa, saya sangat apresiasi itu. Kemudian saya mau tanya lagi ini. Kira-kira Ibu punya caranya yang bagaimana sehingga apa yang sudah menjadi mimpi Ibu itu, apa yang sudah menjadi keinginan Ibu itu bisa benar-benar terwujud. Kira-kira apa yang mau Ibu lakukan di dalam kelas sehingga apa yang menjadi ada di dalam pikiran itu bisa terwujud, Ibu? Iya, Pak. Terima kasih. Saya akan berusaha untuk merancang media atau proses pembelajaran, strategi pembelajaran saya, yaitu dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana sebelumnya itu saya membuat asesmen diagnostik untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa, sehingga saya dapat merancang media dan pembelajaran saya itu sesuai dengan karakteristik siswa dan kebutuhan siswa. Iya, sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa sekali Ibu punya solusi yang memang sudah menurut saya sudah sangat bagus dan saya sangat setuju dengan solusi yang Ibu berikan. Ibu mencoba untuk melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi, itu luar biasa. Itu solusi yang memang luar biasa. Kemudian mencoba untuk bagaimana melakukan apa tadi proses asesmen diagnostik ya Ibu ya. Ya, untuk mengetahui minat atau kebutuhan belajar murid. Bagus, itu saya sepakat sekali. Ibu punya alternatif solusi yang nanti Ibu akan lakukan. Ibu akan terapkan di dalam kelas. Oke, kemudian tentu di dalam melakukan hal-hal seperti itu, tentu Ibu sudah punya semacam persiapan untuk bagaimana bisa menerapkan itu. Kira-kira persiapannya Ibu itu sudah sejauh mana sehingga bisa meyakini bahwa itu nanti akan bisa dilaksanakan? Untuk persiapan saya melakukan asesmen diagnostik, di mana saya harus mengetahui dari pertanyaan-pertanyaan atau kegiatan yang saya lakukan, saya mengetahui karakteristik siswa dan juga kebutuhan siswa, supaya saya akan membuat perencanaan atau metode dan media yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Oke, baik ya. Luar biasa. Jadi Ibu mau berupaya untuk memilih metode, model pembelajaran, kemudian menggunakan media pembelajaran yang memang benar-benar sesuai dengan keinginan belajar siswa. Oke, bagus, luar biasa. Ibu yakin bahwa itu nanti akan bisa dilaksanakan ya? Iya, yakin Pak, yakin baik. sekali. Oke, kira-kira berikut ini mungkin jadi setelah diskusi ini atau kira-kira rencananya kapan itu sudah mulai bisa dilakukan? Mulai besok Pak. Mulai besok. Iya. Dan Oke, selanjutnya. ya.
Jadi apa ada alternatif lain lagi selain yang mungkin model pembelajaran media, mungkin ada alternatif lain lagi yang bisa Ibu temukan untuk dilaksanakan di dalam kelas? Alternatif lain itu saya berkolaborasi dengan guru kesenian atau guru olahraga untuk mengetahui bakat dan kemampuan siswa agar saya harus bersama-sama untuk memilih atau menentukan hal-hal apa yang berada di luar dari saya. Saya berkolaborasi dengan teman sejawat guru mata pelajaran sehingga dapat membantu saya ketika dalam proses pembelajaran itu tidak sesuai dengan apa yang telah saya lakukan. Oke, luar biasa ya Ibu ya. Bagus sekali Ibu punya pemikiran, Ibu sudah bisa mampu menjadi, ya menurut saya sudah menjadi guru yang sangat bertanggung jawab atas risiko dan permasalahan yang ada di dalam kelas. Kira-kira selain guru, mungkin ada pihak-pihak lain yang perlu dilibatkan atau yang mungkin perlu pihak lain itu sepertinya kepala sekolah dan iya, juga iya. orang tua untuk mengetahui karakteristik anak atau pembawaan anak yang dari rumah. Oke, baik. Jadi kalau orang tua itu supaya Ibu bisa memperoleh informasi ya tentang karakteristik anak, kondisi kehidupan mereka di rumah. Oke, bagus. Kalau kira-kira untuk kepala sekolah bagaimana? Untuk kepala sekolah, saya harus berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk kegiatan saya, pembelajaran media atau ruangan, misalnya laboratorium atau perpustakaan yang harus saya gunakan untuk belajar selain di ruangan kelas. Saya juga harus belajar di perpustakaan atau di luar ruangan, harus berkolaborasi dengan kepala sekolah kegiatan ini, Pak. Oke, jadi pihak-pihak itu yang mungkin nanti Ibu mintai sebagai dukungan ya, pemberi dukungan ya. Iya. Dari orang tua, kepala sekolah, rekan sejawat, ya itu yang mungkin ya luar biasa. Sudah bagus. Ini mungkin sebelum kita akhiri kita punya diskusi ini Ibu ya, mungkin sebagai penutup saya ingin mungkin Ibu bisa sampaikan sedikit apa yang kira-kira menjadi kesimpulan dari kita punya diskusi ini. Yang menjadi kesimpulan adalah dalam kegiatan pembelajaran ini saya harus memetakan kebutuhan belajar siswa sesuai dengan karakteristik siswa dan juga sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Dan juga saya harus merancang media dan strategi pembelajaran sesuai dengan asesmen diagnostik yang saya ambil dari tes permulaan tadi. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi sebagai kesimpulan, sebagaimana yang Ibu sampaikan tadi, Ibu sudah sudah menemukannya sendiri solusi ya, solusi dari permasalahan yang Ibu alami. Ibu mencoba untuk melakukan atau mendesain proses pembelajaran yang berdiferensiasi dengan mampu menjawab segala kebutuhan murid, mengingat kondisi dan karakteristik setiap peserta didik antara satu dengan yang lain itu sangat beraneka ragam. Seperti itu ya. Oke. Mungkin demikian ya. Demikian kita punya hasil diskusi sore ini. Saya tidak berniat untuk mengakhiri, sebenarnya sangat menarik. Hanya karena mungkin setelah ini juga saya ada les lagi di kelas sebelah, sehingga saya harus batasi dulu ya. Saya harus batasi dulu kita punya proses diskusi ini. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu atau ada masalah lagi bisa kita saling sharing-sharing. Saya juga tentu pasti mengalami hal yang sama dan saya berharap ke depannya nanti Ibu juga bersedia ketika saya menghadapi sebuah masalah. Saya berharap supaya Ibu juga harus bersedia untuk kita saling berbagi dan saling berdiskusi. Kira-kira seperti itu ya Ibu S. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih banyak Pak atas waktunya.
Ya, saya bukan memotong kita punya hasil diskusi, ini sangat menarik bagi saya, hanya saya harus mengakhiri dulu karena saya habis ini ada kegiatan di kelas bola lagi. Ya, mungkin demikian dulu kita punya hasil diskusi sore ini. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Sampai Oke, ketemu selamat lagi. sore. Ya, selamat sore. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Ya.